Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Hakim, program studi pendidikan masyarakat angkatan 2021. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber teori komunikasi antar budaya dengan mata kuliah komunikasi lintas budaya. Pertama yaitu ada teori-teori berdasarkan perspektif ilmu komunikasi. Yang pertama ada teori analisis kebudayaan implisit. Pada umumnya, teori-teori komunikasi yang dibangun berdasarkan pendekatan kebudayaan selalu menaruh perhatian terhadap perbedaan-perbedaan yang timbul dari hubungan antar pribadi, antar kelompok, hubungan antara individu dengan kelompok. Kebudayaan implisit adalah imaterial, kebudayaan yang bentuk tidak nampak sebagai benda, namun dia tercantum atau tersirat dalam nilai norma budaya suatu masyarakat, misalnya seperti bahasa. Setiap manusia telah menjadikan bahasa sebagai kebudayaan implisit tersebut untuk mengungkapkan skema kognitifnya, yaitu skema pikiran, pandangan, dan pengalaman manusia. Selanjutnya yang kedua, setelah teori analisis kebudayaan implisit, yang kedua ada yaitu teori analisis kaidah peran. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa telah terjadi beragam variasi penerapan prinsip-prinsip teori kaidah peran. Beberapa isu yang menonjol misalnya yang pertama, apa saja sifat dasar yang dimiliki oleh suatu masyarakat? Apakah masyarakat terbentuk oleh suatu tatanan sosial yang mengagregasi interpretasi para anggota yang berhomogen atau heterogen. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan kaidah peran? Dan yang ketiga, apa hubungan antara aktor dan kaidah peran? Apakah setiap kaidah peran mampu menerangkan mengakibatkan perilaku tertentu? Di dalam teori analisis kaidah peran, ada beberapa sifat dasar masyarakat. Yang pertama, sifat dasar masyarakat dalam tatanan sosial dapat dijelaskan melalui berbagai teori. Salah satunya oleh Donohue dan Kosman dalam karya Gundikus pada tahun 1983. Mereka menyatakan bahwa tatanan sosial suatu masyarakat bergerak dari homogenitas ke heterogenitas. Masyarakat lebih homogen cenderung memiliki jumlah dan tingkat kerumitan tatanan sosial yang lebih sedikit, sehingga efektivitas komunikasi antar individu lebih mudah tercapai. Kemudian yang kedua ada sifat dasar kaidah peran dan tindakan. Perbedaan-perbedaan konsep tentang kaidah peran banyak ditemukan dalam kegiatan komunikasi. Misalnya, kaidah peran ditentukan oleh syarat-syarat yang diperlukan dalam proses koordinasi tindakan yang bakal dilakukan oleh komunikator. Yang pertama, kaidah peran menghasilkan perilaku. Perspektif ini menerangkan bahwa setiap kaidah peran menghasilkan perilaku dan setiap perilaku merupakan bagian dari perilaku lain. Perspektif ini diperkenalkan oleh Romher pada tahun 1976 dalam Peirce yang mengemukakan bahwa setiap peran manusia mempunyai kaidah peran tertentu, sehingga satu peran akan diikuti oleh peran lain, dan satu perilaku akan diikuti oleh perilaku yang lain. Yang kedua ada kaidah peran dalam membentuk perilaku. Perspektif ini diajukan oleh Kosman dan Peirce pada tahun 1976, bahwa mereka telah melakukan penelitian tentang relasi dan komunikasi. Perspektif tersebut tampak konsisten dengan teori tindakan yang pernah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, bahwa semua perilaku manusia dilakukan secara sadar, dapat dimaknakan, dan dilakukan secara purposif. Yang ketiga, kaidah peran menentukan perilaku. Tipe kaidah peran ini dibentuk oleh sebuah matriks sosial yang dikenakan pada tindakan manusia. Perspektif ini berasumsi bahwa manusia akan sadar tindakannya sehingga dia mampu membagi manakah tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dia lakukan. Di sini muncul kompetensi aktor untuk menentukan jenis perilaku.
Kemudian yang ketiga ada teori analisis interaksi antar budaya. Teori analisis interaksi antar budaya ini dibagi menjadi 8 pendekatan. Yang pertama, pendekatan jaringan metateorikal. Pendekatan ini adalah nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat sangat menentukan dominan otonomi individu, ketergantungan individu dengan orang lain dalam rangka menciptakan derajat hubungan antar pribadi. Yang kedua yaitu adalah teori pertukaran. Teori pertukaran atau exchange theory merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan penelitian sosiologi atas derajat interaksi antara anggota keluarga. Proposisi yang dipakai pun bersumber dari analisis ekonomi klasik yang menguntungkan diri pada berkesinambungan hubungan produsen dan konsumen berdasarkan faktor untung dan rugi. Kemudian yang ketiga ada teori pengurangan ketidakpastian. Berger 1982 mengemukakan bahwa salah satu dari beberapa fungsi utama komunikasi fungsi informasi untuk mengurangi tingkat ketidakpastian komunikator dan komunikan. Berger merekomendasikan strategi informasi agar individu mengurangi tingkat ketidakpastian tentang pihak lain. Ada 6 strategi tingkat ketidakpastian antar pribadi, yakni yang pertama ada mengamati pihak lain secara pasif. Yang kedua, menyelidiki atau menelusuri pihak lain. Yang ketiga, menanyakan informasi melalui pihak ketiga. Yang keempat, penanganan lingkungan kehidupan pihak lain. Yang kelima, interogasi. Dan yang keenam, membuka diri. Kemudian pendekatan yang keempat ada namanya pendekatan psikologi humanistik, self-disclosure, dan koorientasi. Pendekatan psikologi humanistik selalu menekankan bahwa jika setiap pribadi dari berbagai budaya yang berbeda membuka pribadinya bagi sesama, maka dia pun akan dikenal dengan sesama. Gagasan tentang keterbukaan dianjurkan antara lain oleh Park dalam Gundikunst pada tahun 1983. Namun gagasan AU tidak dijelaskan seluruhnya di sini. Namun yang penting untuk diperhatikan adalah individu melakukan pengamatan tentang diri, saya, dan pihak lain. Apakah saya dan pihak lain sudah cukup membuka pribadinya masing-masing? Kemudian yang kelima ada pendekatan peran berdasarkan deskripsi etnografi. Menurut Welles tahun 1961 berpendapat bahwa komunikasi antar pribadi ditentukan oleh pendekatan peran berdasarkan deskripsi etnografi. Pertanyaan inti adalah apakah setiap norma kelompok etnik memberikan peluang terbentuknya otonomi individu dan ketergantungan antar pribadi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila otonomi pada masyarakat Arkeis sangat kecil, maka jelas bahwa deskripsi etnografi masyarakat Arkeis selalu digambarkan memiliki sikap kolektif. Yang keenam ada pendekatan adaptasi. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Ellingsworth dalam Gundikunst pada tahun 1983. Dia mengemukakan bahwa setiap individu dianugerahi kemampuan untuk beradaptasi secara pribadi. Kemudian yang ketujuh ada pendekatan yang berpusat pada nilai value centered approach Val.com. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Kulkhon dan Stroudbeck pada tahun 1961. Melalui studi klasik mereka tentang nilai-nilai budaya, salah satunya yang terkenal pada waktu itu adalah nilai waktu Kuncaningrat pada tahun 1978. Kata mereka, setiap individu selalu menekankan agar tindakan individunya turut serta memecahkan masalah kemanusiaan bersama. Semua tindakan individu itu dipengaruhi oleh orientasi nilai perilaku manusia yang disebut dengan iklim perilaku. Yang terakhir ada pendekatan manajemen koordinasi makna atau Coordinated Management of Meaning. Teori ini diperkenalkan oleh Peirce and Cronin dalam Gundikunst pada tahun 1983. Pendekatan CMM dikenal sebagai salah satu teori komunikasi manusia
yang sering digunakan pola dalam penelitian komunikasi antar budaya maupun lintas budaya.